Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga bisa berkumpul bersama di kelas Dedik Tasin lanjutan yang akan dibimbing oleh Ustazah kesayangan kita Uni Sylvianti. Semoga Allah meridhoi kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiut tabiin dan juga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Semoga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai halaqah pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah dan juga dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan materi yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Ustazah kita. Kepada Uni Sylvi, dipersilakan Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah Masya ya Allah. kita masih bisa ketemu lagi di bumi yang bagian damai, tenang, tentram ya. Alhamdulillah karena kita tahu bahwa ada di bumi sebelah barat daripada kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tetap kita doakan semoga Palestina untuk menjadi negeri yang merdeka. em, Orang-orang yang meninggal di sana tetap menjadi syahid tentunya. Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah untuk menjaga keimanan kita masing-masing. Karena sungguh kalau misalkan memang perang akan terjadi, perang dunia akan terjadi, itu bukan cuma sekedar perang dunia, tetapi insya Allah itu akan menjadi perang iman bagi kita semua. Karena ya pada akhirnya kita akan menghadapi, karena kita adalah umat akhir zaman, kita akan menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Ya. Dan kita yang sekarang kita bisa lakukan dalam posisi bersyukur saat ini, di mana dunia kita aman saat ini adalah tentunya kita membuat amalan-amalan yang semoga Allah ridho atas kita dan semoga uh, apa tidak menjadikan waktu kita sia-sia ya di mata Allah dan kita kelak seandainya kita ditanya kelak bahwa saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang buruk itu yang terpenting gitu ya. Kita akan masuk dan memulainya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan melanjutkan bagian wakaf dan ibtidak. Nah, sekarang ini udah bagian keempat. Kita akan melihat dari contoh-contoh wakaf, bagaimana wakaf itu terbuat ya dengan latihan-latihannya. Insya Allah nanti kita latihan di akhir. Oke, kita akan mulai dengan bahwa mempelajari. Kita sudah pernah belajar waktu itu ada wakaf itu ada yang ikhtibar ya. Apa itu wakaf ikhtibar? Wakaf ikhtibar itu adalah wakaf ketika ada pelajaran mengajar belajar mengajar gitu ya. Jadi ada guru, ada murid
Nah, ada kemungkinan ketika sedang membaca Al-Quran itu akan disuruh untuk berhenti atau memulai di tempat-tempat tertentu yang diminta oleh seorang guru agar muridnya bisa belajar dengan lebih baik gitu ya, iktibar. Ada juga wakaf ittiror. Wakaf ittiror itu apa? Wakaf darurat gitu ya. Dan wakaf darurat kita udah belajar. Wakaf darurat itu sebenarnya alasannya bisa macam-macam. Ya, ada bisa karena kehabisan nafas, tapi ada yang juga bisa karena mungkin kita bersin, batuk, terus apalagi kentut ya, nggak sengaja kan. Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan darurat, tentunya ada perbedaan tersendiri ketika itiror ini. Nah, tetapi yang kita bahas di sini wakaf itirornya yang karena kehabisan nafas ya. Jadi bukan karena yang kasus lain-lain. Karena kalau kasus lain-lain, kalau batuk kan otomatis akan berhenti di saat itu juga. Ya, ada wakaf-wakaf yang benar-benar tidak bisa lagi kita lanjutkan. Ya, apa tadi batuk gitu ya, atau bersin itu nggak mungkin kita berhentinya di tempat yang kita mau gitu. Oke, ternyata untuk wakaf pada saat ikhtibar ataupun ittiror ini Imam Hafiz di mana kita itu kan memakai periwayatan beliau. Jadi ada periwayatan itu dalam Al-Quran tuh ada 10 ya. Dan kita itu di Indonesia rata-rata menggunakan riwayat Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz sendiri memberikan kaidah-kaidah ketika sedang wakaf nih, terutama wakaf ikhtibar ataupun ittiror. Ini di sini beliau berkata, ketika pada saat wakaf yang ikhtibar atau ittiror tadi, ya, maka kita semua harus paham berkaitan dengan kaidah yang harus kita penuhi ketika kita mau wakaf nih. Walaupun darurat ya, walaupun ikhtibar juga tetap kita harus paham nih harus bagaimana. Jadi ada caranya, Imam Hafiz sudah kasih pedoman bagi kita semua. Nah, di mana kita harus selalu memperhatikan tulisan yang ada pada mushafnya kita. Jadi, tertulisnya bagaimana? Karena di dalam Al-Quran sendiri, penulisan bahasa Arab itu punya acuan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan huruf. Ini kita beda ya. Huruf yang dimaksud di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan huruf yang kita kenal. Kalau kita kenal huruf-huruf kita apa? A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, kalau dimaksud dengan huruf dalam bahasa Arab itu adalah ada satu huruf atau hurufnya bisa 1, 2, 3 gitu ya. Tetapi punya arti. Nah, penulisan huruf-huruf ini sendiri punya cara di dalam Al-Quran ya, di mana memang tidak diperkenankan ada huruf tunggal sendirian di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi biasanya kalau dia huruf yang satu biji, maka dia akan ditulis bergabung dengan kata yang lain. Nah, ada juga yang dia tidak satu huruf. Nah, tetapi dia masih hurufnya cuma 2 gitu ya. Nah, ini biasanya akibatnya ada bagian-bagian di mana penulisannya itu bisa terpisah, bisa tersambung. Kita lihat dari contohnya dulu. Di sini ada an, ya, hurufnya an, dan ketemu dengan la. Ini dulunya huruf ya. An ketemu dengan la. Bisa tertulis seperti ini. Ada an-nya, resmi, ada la. Tetapi bisa dia tulisannya tersambung langsung. Jadi Allah tersambung langsung. Tidak seperti ini. Artinya sama, persis. An dengan la, Allah sama persis. Ada juga min huruf ma, di sini ma-nya isim ya. Tapi nggak ada masalah. Maka min dengan ma di sini dia menjadi mimma, mimma ya. Tapi bacanya sama, tapi cara nulisnya beda. Ada yang terpisah, ada yang tersambung. Begitu pula di sini ada an, ini an itu juga huruf, ada ma juga ya. Nah, dia bisa dibacanya tentunya amma ya. Dia bisa tertulis terpisah, bisa juga tersambung. Maka kaidahnya adalah menurut Imam Hafiz, ketika tulisannya terpisah, maka kita boleh memilih ini untuk wakaf ikhtiror ataupun ikhtibar ya. Kita boleh wakaf bisa di kata pertama, bisa di kata kedua. Maka kita bisa berhenti menjadi an.
atau Allah, gitu ya. Ada di min sama ma, maka kita boleh bacanya apa, lalu min, berhentinya di situ. Atau berhentinya di mimma. Ya, Ana tidak membacanya dengan tajwid dulu. Ini supaya teman-teman paham. Lalu ada an, ketemu dengan ma. Kita boleh berhenti di an atau amma, gitu ya. Jadi kita bacanya seperti itu. Nah, jadi boleh boleh berhenti ya, baik di kata pertama ataupun di kata kedua. Cuman kalau tulisannya tersambung, kita cuman boleh berhenti di kata yang kedua. Ya, penulisannya seperti ini, lihat di bawah. Allah, maka kita cuma boleh berhenti di kata la-nya. Allah, selesai. Nggak boleh nih tiba-tiba kita baca truk an gitu, nggak boleh karena nggak dituliskan di situ. Ya tulisannya sambung, nunnya juga nggak muncul kan? Begitu pula pada mimma dan amma, gitu ya. Nah, ini adalah kaidahnya. Kalau kita orang Indonesia mungkin tidak akan kena ya pada kaidah ini karena kita juga banyak banget di antara kita yang ini kata Allah itu dari kata Allah aja mungkin kita nggak tahu. Ya, mimma aja ternyata oh dari min sama ma toh gitu ya. Mungkin malah baru tahu. Jadi kita mungkin kecenderungan kita ya selalu pasti yang tulis tersambung ya pasti kita berhentinya di sini di akhirnya. Itu di kata yang kedua. Jadi memang nggak perlu khawatir, tapi kita perlu tahu bahwa itu adalah dua kata. Baik. Nah, di sini perlu kita perhatikan lebih lanjut. Ketika wakaf, wakafnya ikhtibar, ya disuruh sama guru, gitu ya. Atau wakafnya itiror yang kalau alasannya kehabisan nafas. Di sini pertama, perlu amat sangat diperhatikan. Yang pertama, pastikan selalu wakaf di akhir suatu kata. Ya, pastikan selalu wakaf di akhir suatu kata. Dan sesuai kaidah Imam Hafiz, maka harus kalau bersambung katanya, maka wajib wakaf pada kata yang kedua. Jadi ingat ya, pastikan wakaf di akhir sebuah kata. Jadi kalau ada kata, katanya misalkan mu'minuna, ya kita nggak boleh berhentinya mu'mi atau mu'minu. Nah itu nggak boleh. Jadi harus habis ya sampai di huruf terakhirnya di suatu kata. Itu sama. Kalau misalnya kalau kayak gini ya sama aja kayak kita bahasa Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Kita nggak mungkin berbicara jadi begini. Indonesia sudah merdek. Nggak mungkin. Atau Indonesia sudah merdek. Kan nggak mungkin ya. Maka kita harus lengkap satu kata. Penuh merdeka. Kurang lebih seperti itu. Oke, nomor kedua. Kalau kita wakaf, maka kita membuat huruf terakhir di mana kita wakaf itu dalam keadaan sukun atau mati. Jadi tidak ada harokat hidup. Kalau kita berhentinya di mat, nah ini tenang, mat itu sudah pasti keadaannya sukun, gitu ya. Kalau alif kan memang posisinya selalu sukun setelah fathah. Kalau ya itu misalkan dia, kalau mat ya berarti ya itu sukun karena sebelumnya adalah kasrah. Kalau wawu berarti wawunya sukun karena sebelumnya dhammah. Jadi kalau hubungannya dengan mat maka dia pasti sudah sukun. Nah, sekarang baru kita belajar nih cara wakaf atau berhenti pada saat membaca Al-Quran. Ya, kita lihat ada contoh-contohnya. Ini sebenarnya teman-teman sudah tahu, ya. Cuman kita teorinya kita ulik-ulik aja sedikit. Baik. Yang pertama adalah kalau kita wakaf ini ingat ya, ini adalah wakaf pada saat iqtirar atau darurat kehabisan nafas ataupun tidak tadi apa namanya? Ikhtibar, ikhtibar. Tadi hampir ikhtidar ya. Oke, ikhtibar. Nah, kalau kita wakaf di tengah-tengah ya, berarti kalau yang itu bukan di bagian akhir, pada huruf berharokat fathah atau dhammah, ini harokatnya ya, harokat hurufnya, atau kasroh, atau kasrotain. Kasrotain itu adalah tanwinnya kasroh, ataupun dhammatain, artinya tanwinnya dhammah, gitu ya. Dengan huruf sebelumnya huruf berharokat hidup. Nah, gitu ya. Contoh kita lihat di sini adalah lihat yang warnanya pink ya. Maka kita lihat di sini waladun. Nah, jadi kan huruf lamnya harokatnya hidup nih, fathah ya.
lalu kita mau wakof di dun, gitu ya. Ini maka huruf terakhirnya kita baca dengan diubah huruf dal yang tadi dhammatain berubah menjadi sukun. Gitu. Jadi kalau kita baca ini lengkapnya, harusnya kan bacanya sampai belakang. Tapi qadarullah nafas habis nih misalkan. Maka kita baca. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Walad. Ya. Ini perhatikan karena hurufnya jadi sukun, kalau baca waladun tentunya tidak ada qalqalah, tetapi karena dia jadi sukun maka muncul sifat huruf dal yang qalqalah. Harus keluar walaupun sedang darurat, walaupun sedang ikhtibar, lagi diuji guru. Gitu ya. Jadi kalau berhenti di sini maka kita wajib keluarkan. Ini anggaplah ini kan tandanya sili ya. Kita awalnya nggak berniat berhenti di sini, tapi darurat berhenti di sini. Maka kita baca. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Lihat, huruf sebelumnya adalah huruf harokat hidup, fathah di sini. Lalu roknya dhammatain kita jadikan sukun bashar. Gitu ya. Kita bacanya harus begitu. Jadi tidak boleh jadi basyarun. Nggak boleh. Harus jadi sukun bashar. Tadi walad. Nggak boleh waladun. Nah, kalau huruf sebelumnya adalah mat, ya, kita lihat di contoh yang yakunu. Kalau kita berhentinya di sini nih, di yakunu. Maka bacaannya kita berhenti, huruf nunnya menjadi sukun. Betul. Lalu kunya kita baca dengan memanjangkannya mengikuti hukum mat arid li sukun. Sudah pernah kita bahas tentang ini berkaitan dengan huruf mat ya, berkaitan dengan pelajaran mat kita sudah belajar. Jadi kalau kita nih habis nafas tapi di sini, maka bacanya ingat jadi mat arid li sukun. Jadi qalat rabbi anna yakun. Jadi 4 ya. Mat arid li sukunnya karena ana mengikuti riwayat Imam Hafsnya yang imamnya Syatibiyah ya. Jadi 4, tidak 2 ya. Boleh nggak 2? Boleh, tapi karena kita lagi belajar mengajar dan ana mengajar saja selalu 4, maka 4 ya. Boleh 4, boleh 6. Tapi jadi panjang. Jangan qalat rabbi anna yakun. Nah, itu nggak boleh. Atau yakun. Cuman 2. Padahal tadi teorinya kita mat arid li sukunnya sudah 4. Gitu ya. Jangan. Karena kita harus seimbang nih. Harus 4 semua nih sekarang. Oke. Tapi ingat ya. Kalau ditanya boleh atau enggak. Jawabannya boleh. Tetapi tentunya semua harus adil. Panjangnya dari awal sampai akhir selalu 2 misalkan. Itu boleh. Dan biasanya kalau bacanya pelan ana tadi, maka yang paling bagus adalah 4. Oke, gitu ya. Nah, inilah cara wakaf yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita wakaf pada mat, ulang lagi. Kalau kita wakaf pada matnya mat tabi'i, maka ketika wakaf, kita tetap baca panjang 2 harokat. Oke, lihatnya warna kuning. Oke. Jadi tetap baca panjang 2 harokat. Kalau kita normal kan bacanya misalkan anak baca yang ini ya. Qalat rabbi anna yakunu li. Nah, normalnya gitu ya. Yakunu li. Itu normalnya. Ya sama, berhentinya juga sama. Tetap 2 harokat. Tidak, jangan dipanjangnya yakunu li. Nah, lebih panjang tuh daripada kunya yang mau tobi juga. Ya, atau yakunu li. Nah, jadi 1 harokat, nggak boleh. Ya, maka kita baca tetap panjang 2 harokat. Di sini ada bukan cuma li. Oh, saya mau berhenti di anna. Qalat rabbi anna. Ya udah, nanya 2 harokat. Ya, jangan dipanjangin jadi 3, jangan. Ataupun 4 apalagi nggak boleh. 1 juga nggak boleh. Ya, di sini anna karena setelah fathah ada alif bengkok ya di sini maksurat, terus di sini ada setelah kasroh ada ya sukun. Oh, ternyata di sini juga ada ya. Misalkan di yamsasni 2 harokat juga, maka kita berhentinya walam yamsasni.
2 harokat. Ya, jangan dipendekkan, jangan dipanjangkan terlalu berlebihan. Berhenti tetap 2 harokat. Ini berlaku untuk semua mad tabi'i, kalau berhenti tetap 2 harokat. Lanjut kita kepada nomor 3. Kalau kita wakaf pada huruf ha dhamir. Apa itu ha dhamir? Ha yang kalau artinya di dalam Al-Quran kita, bahasa Indonesianya, artinya itu nya. Ya, nya atau dia. Jadi bukunya, gitu ya, buku dia. Nah, itu artinya. Nah, ha itu biasanya harokatnya pastinya adalah di dhammah dan kasroh. Di sini kita harus perhatikan. Maka kalau kita wakaf pada huruf ha dhamir, maka ha-nya sukun. Nggak boleh dipanjangkan menjadi maupobi'i, nggak boleh. Ya, contoh ya, kita lihat di sini. Lihat warna pink lagi. Kita yang paling pertama dulu, katanya adalah wajahahu. Lihat setelah hu-nya ternyata ada tanda di sini matsilah qasiroh ya. Ada matsilah qasiroh. Ada wawu kecilnya, penunjuk tambahan rasemnya. Ya, penunjuk rasemnya ada wawu kecilnya. Nah, ini kan kalau normalnya bacanya wajah, wajah, salah. Wajahahu lillahi. Jadi hu-nya panjang 2 harokat. Nah, kalau kita wakaf nggak jadi hu lagi, nggak jadi maupobi dia. Ya, bukan kayak maupobi, tapi dia dibaca jadi ha sukun. Bala man aslama wajah. Gitu ya. Jadi bacanya jadinya ha, nggak hahu, bukan. Nah, ini tadi mat silah qasiroh. Lihat nih, ada lagi nih. Ternyata ada falahu. Ternyata ini mat silahnya tawilah lagi ya. Ada ketemu dengan hamzah soalnya. Jadi walaupun berhentinya, kalau kita normalnya kita baca, misalkan dari sini kita baca wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih. Misalnya situ ya. Hu-nya tadi didengar dulu. Ini kan tadi bacanya panjang 4 harokat, ya 4 sampai 5 harokat. Tetapi kalau wakaf tetap menjadi sukun. Falah, ya, nggak boleh dibaca panjangnya, nggak boleh. Begitu pula robbihi, kalau tadi ini tanda rasemnya adalah wawu, kalau ini karena dia dalam kasroh maka rasemnya adalah ya di sini. Ini juga dibacanya 2 harokat. Inda rabbihi wala hi, 2 harokat. Ya, maka wakafnya juga sama inda rabbih, gitu ya. Nah, jadi kita wajib seperti itu. Misalkan nih, Ana berhenti sampai sini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih. Gitu ya. Ini ada juga nih ya, ternyata di sini juga ada nih. Nah, Robbih ya baca Robbih. Kalau berhenti di sini, falahu ajruh. Boleh juga ya. Ya, nah di sini jadi kita perhatikan, kita wakaf itu kalau pada ha dhamir wajib dibaca dengan ha sukun. Nggak boleh dibaca dengan panjang. Kayak tadi mau tobi nggak boleh. Nah, nomor 4. Kalau wakaf di tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu apa? Tak marbutoh itu huruf tak yang bulat. Ya, ada tak, taknya bulat, ada titiknya 2 tuh, gitu ya. Nah, di sini setiap wakaf pada tak marbutoh, maka kita pasti mengubahnya, bunyinya itu dari bunyi ta menjadi ha dan sukun. Oke. Di sini ada kata alfa sanatin. Lihat, ini tak marbutoh nih. Ya, bulat ini titik 2 ya, disebutnya marbutoh atau melingkar ya. Yang satu lagi namanya yang ta normal itu namanya maftutah ya. Nah, ini marbutoh. Nah, jadi kalau kita berhenti ini, kalau nyambung kan kita bacanya pakai ta nih. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihih. Waduh, nafasnya lagi habis nih ya. Oke. Maka kita wakaf di sini, kita baca yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Nah, pakai ha. Ya, alfa sanah pakai
H, gitu ya. Duh, afwan. Oke, kita lanjut kepada yang kedua. Sama, di situ adalah tamar butoh juga. Sebentar, ini anak-anak lagi minta. Oke, yang kedua itu adalah di kata baldatan. Oke, diperhatikan ada sebelahnya ada tak juga. Nah ini nih, di sini tak marbutoh, ini taknya maftutah nih, yang kebuka, yang tak normal gitu ya, yang kita ya. Di sini eh, ketika membacanya, wakofnya, maka kita baca tetap dengan H. Linuh, linuh ya, ini ya, linuh ya bihi baldah, gitu ya. Ini nggak dikasih ya ya. Bentar. Ana boleh minta izin sebentar ya, anak-anak lagi kesulitan sebentar ya, Afwan. Baik, Tolong, maaf baik ya, Umi. Maaf. ini benar-benar. Kita lanjutkan, kita sampai di mana tadi? Oh, sampai sini ya, sampai tamar hutoh. Oke, baik. Nah, jadi kalau bedanya di sini nanti kita belajar nih ya nomor 5 nanti insya Allah. Tapi kalau berhenti di tak marbutoh ini kita lihat dia dibaca tetap dengan huruf H sukun. Jadi baldah gitu ya. Selalu seperti itu. Nah, kita lihat nomor 5-nya. Kalau kita wakaf pada huruf berharokat fathatain. Nah, jadi berarti khusus tak marbutoh tadi ikuti kaidah sebelumnya. Ya. Nah, khusus huruf-huruf lain yang bukan tak marbutoh berharokat fathatain atau tanwin fathah, maka kita baca ketika sukun itu kita baca dengan tanwinnya jadi hilang, ya. Maka kita baca dengan fathah panjang 2 harokat. Ini namanya mat iwat. Kita sudah belajar ketika waktu itu mat iwat ya. Misalkan contoh di sini nih, kita mau berhenti di kata halalan, ya. Maka kita bacanya menjadi halala, sama-sama 2 harokat tuh, halala, atau toyiban. Maka kita baca ba, jadi bukan ban lagi. Ya, kita bacanya dengan fathah normal. Ba kalau wakaf ya. Toyiba, toyiba. Jadi kalau di sini contohnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Misalkan sampai situ. Ya, maka bacanya seperti itu. Atau kalau cuman halala, boleh ya, boleh. Kalau namanya darurat atau waktu wakaf ikhtibar itu boleh, gitu ya. Tapi bacanya jadi panjang 2 harokat. Tidak dibaca seperti yang kalau harokatnya kasrotain atau domatain. Jadi nggak boleh dibaca halal atau toyib, nggak boleh ya. Atau dibaca dengan tanwinnya masih terdengar, jadi halalan. Nah itu nggak boleh. Toyiban, nah itu juga nggak boleh. Ya, bacalah dengan bacaan panjang 2 harokat tapi fathah. Contoh lagi nih. Oh, ini contoh yang berbeda sedikit diperhatikan. Untuk Hamzah, Hamzah itu dia ketika fathatain bisa jadi dia nggak ada kelihatan alifnya. Kalau yang lain kan ada alifnya ya kalau fathatain ya. Dan lam tadi fathatain ada alifnya. Toyiban ban itu ada apa alifnya juga. Tapi kalau Hamzah nggak begitu. Dia bisa ada alifnya, bisa jadi nggak ada alifnya. Tapi kalau kita wakaf di sini tidak menjadi ya di kata sawaan kita nggak bacanya menjadi sawa, gitu ya, enggak. Bukan jadi disukun enggak, tapi menjadi sawa. Di sini dia matnya mat wajib ya. Jadi wa-nya minimal 4. Ya, kalau dari depan nih kita baca, ini kemungkinan besar nafas habis beneran nih ya. Innalladzina kafaru wa yasudduna an
sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'a. Wah, ini benar-benar habis ya. Kalau kita teruskan bacanya menjadi di sini aja ya. Alladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Jadi kan sawa'anil gitu ya. Nah, tapi kalau wakaf jadi sawa'a. Dan ini harus diingat-ingat karena kita nggak kelihatan ada alifnya. Jadi kecenderungan kita untuk membuat salah jadi sawa. Nah, itu sering tuh. Jadi nggak boleh ya, tidak boleh dibaca sawa, tapi sawa ada a-nya ya. Jadi hati-hati di situ. Kemudian ini yang tadi adalah fathatain ya. Nah, sekarang kalau wakof pada mad jaiz munfasil. Apa sih mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil sudah pernah dijelaskan ketika kita belajar mad adalah kalau ketemunya mad dengan hamzah di kata setelahnya. Ya, kayak ini contoh ada kafaruin. Kafaru kan awalnya dia 2 rakaat kafaru. Nah, tapi karena ketemu in, ya bacanya disebutnya dengan mad jaiz munfasil. Nah, di sini kebetulan di kata ini mad jaiz munfasilnya banyak ya. Ada in hadza illa ifkun, ya, dan seterusnya. Di sini in apa? Hadza ini juga mad jaiz munfasil. Ilah mad jaiz munfasil. Tapi kita lihat kalau kita baca lanjut maka waqalal ladzina kafaru in. Nah, kita fokusnya di kafarunya ya, maksudnya runya kita baca panjang. Tapi kalau kita waqaf maka menjadi waqalal ladzina kafaru 2 harokat. Oke. Kenapa bacanya jadi 2 harokat? Karena pas kita baca, kita nggak ketemu lagi ya dengan hamzah yang di kata selanjutnya. Kan kita berhenti di kata tersebut. Maka kita nggak ketemu lagi dengan hamzahnya. Maka dia kembali hukumnya ke mapobi'i. Ya, hukumnya kembali ke mapobi'i. Bacanya 2 harokat. Misalkan saya mau berhenti nih di kata hadzanya. Maka وقال الذين كفروا إن هذا 2 harokat. Kalau disambung وقال الذين كفروا إن هذا إلا. Nah, sekalian ya contoh yang ilahnya. Nah, itu juga 2 harokat. Kalau disambung lagi ya panjang lagi. Bacanya kafarunya 4 karena mad jaiz. Hadzanya 4 karena mad jaiz. Ilahnya 4 karena mad jaiz. Tapi kalau wakaf ya jadi 2 2 2 gitu ya. Tapi kita nggak boleh bacanya jadi gini ya. Wa qalal ladzina kafaru in hadza illa. Nah, ini nggak boleh. Ya, bukan begitu maksudnya wakaf. Wakaf itu adalah kita berhenti dari satu hembusan nafas pertama sampai nafas habis ya kalau darurat. Nah, maka kita baca nih. Jadi resminya sebetulnya adalah mad jaiz munfasil, tapi kalau kita wakaf menjadi mad qobi'i 2 harokat aja. Oke ya. Kita lanjut ke bagian ke-7. Yaitu wakaf pada huruf. Nah, yang berharokat fathah, dhammah, kasroh, kasrotain, dan dhammatain. Jadi sama ya kayak tadi nomor 1. Cuman kalau tadi huruf sebelumnya harokatnya hidup, ya. Kalau sekarang harokatnya sukun. Oke. Jadi pas wakaf kan kita huruf terakhir selalu disukunkan, gitu ya. Akhirnya akan ada 2 huruf sama-sama sukun, gitu. Nah, kalau sukun maka semua sifat huruf akan terdengar. Oke, akan terdengar. Kita perhatikan di sini ada kata, misalkan di depannya dari min nih, sampai ke kata nafsin, sudah habis nafas kita, maka di sini ada fa-nya kan sukun dari normal ya, nafsin, gitu kan harusnya. Maka dia sinnya jadi sukun juga. Nafs, nafs, dari naf, ya,
itu kan ada hembusan nafas tuh dan rokhwah lagi naf ada udaranya. Cuman sinnya akan keluar sifat sofirnya, sifat hamznya juga, rokhwahnya juga. Cuma berubah tuh dari fa ke sin, sama-sama sukun. Nafs. Oke, contoh nih. Min ajli dzalika katabna ala afwan, salah. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs. Gitu ya. Jadi apa? Terus-menerus kita pastikan sifat dua huruf tersebut muncul. Oke. Contoh lagi kalau kita berhenti di kata fil ardi ya. Di sini kan ro-nya itu sukun. Botnya juga jadi sukun. Di sini huruf ro-nya kita perhatiin sifat-sifatnya. Ro itu tawasud ya. Kemudian juga dia tebel ya kita bacanya. Nah, ro-nya harus tebal. Baca huruf word-nya, word juga alhamdulillah tebel nih. Jadi nggak ada terlalu masalah ya dari ro ke bo untuk urusan tebelnya. Tetapi jangan lupa huruf word itu adalah huruf yang rokhwah. Jadi hati-hati nggak boleh mantul, ya nggak boleh ini dan ada sedikit suara di situ. Contoh kita baca dari mengkotal aja ya dari An-Nahu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ya. Jadi ar-nya sempurna dulu, ro-nya tawasudnya ar, baru masuk huruf bot. Ar. Oke, gitu. Jadi diperhatikan ini, jadi ketika ada dua huruf jadi sama-sama sukun, maka, aduh, fonnya ini, aduh, lagi udah rusak nih kayaknya musik. Maka kita pastikan eh, apa sifat daripada kedua huruf tersebut sama-sama muncul, gitu ya. Masya Allah, ini, oke. Sekarang ini tadi yang wakof pada huruf yang sebelumnya sukun. Nah, sekarang kita bahas untuk wakof pada huruf yang sebelumnya didahului oleh sifat lin. Apa itu sifat lin? Sifat lin itu berarti ada huruf harokat fathah, ya, lalu dilanjutkan dengan waw sukun atau ya sukun. Contohnya kita lihat di sini ada di kata, nah ada kata bighoiri di sini ya, bighoiri. Ghoi ini pasti muncul sifat lin namanya ya. Di sini kalau di wakof maka menjadi bighoi gitu kan? Jadi sukunnya keluar. Tetapi nggak cuma sekedar itu. Jadi nggak boleh bighoir. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh bighoir? Karena kalau seperti ini wakof maka kita wajib baca dengan bacaan matlin. Matlin itu panjang harokat boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Cuman pastikan seluruh matlin itu panjangnya sama ya. Jadi kita boleh pilih nih, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau nafas sudah ngepan banget ya 2 bolehlah, tapi minimal 2. Jadi bighair, bighair, jangan bighair. Nah itu nggak boleh, gitu ya. Minimalnya 2, 4 boleh lebih bagus. Maka kita baca. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighair. Gitu ya. Jadi bacanya jadi panjang walaupun kita udah gak bisa nafas tuh di sini. Jangan bighair. Nah itu minimalnya berapa? 2 harokat. Jadi setiap kita wakof dengan didahului oleh sifat lin, dia jadi mat.
dia jadi mat ya. Jadi berhati-hati di situ. Oke, berikutnya udah habis nih ya, nomor 9, 10 udah habis. Oke. Kalau kita wakaf, tapi wakafnya di tempat huruf yang bertasydid. Ingat ya, ini wakafnya ikhtibar atau itiror ya, yang ketika sedang belajar mengajar atau ketika sedang darurat. Makanya dari tadi yang di tengah-tengah terus yang dibahas. Kita huruf yang kalau misalnya di sini nih contoh al-ghammi ya di sini mimnya bertasydid. Kita wakaf di situ. Maka dia menjadi sukun kan mimnya. Tapi masih ketinggalan sifatnya. Sifat apa yang keluar kalau kita wakaf pada di sini? Maka keluar sifat gunnah pada mim. Oke, dia gunnahnya musyaddadah kan? Tetap ada gunnahnya. Maka kita baca dari sini dari depan. Summa anzala alaikum min ba'dil ghamm. Gitu ya. Jadi nggak boleh mim ba'dil ghamm. Nah, itu nggak boleh, cuma tawasud aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia tasydid. Gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ini ada tanda silih ya. Kita akan nanti mulai dari sini. Tapi kalau kita berhenti di al-haqqi, gitu, al-haqqi, maka kita waktu sukun, ingat kalau qaf kan ada qalqalahnya. Tapi kalau kita berhenti di huruf qaf yang kayak gini, ini qalqalahnya jadi akbar ya. Ada apa tuh? Ada jedanya sedikit seperti kita kalau baca al-haqqi ada jedanya tuh. Nah, sama. Jadi al-haqqo gitu ya. Al-haqqo ya. Jadi diperhatikan kita di sini bacanya misalkan wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq gitu ya. Jadi keluar sifatnya nggak boleh ghairul haqq. Nah, itu nggak boleh, berarti nggak ada tasdid. Apalagi yang gini, ghairul haqq. Nggak ada qalqalahnya sama sekali, nggak boleh ya. Atau kita berhenti udah maksa nih kita mau berhentinya di paling belakang tapi qadarullah nafasnya ngep-ngepan jadi sampai zona sudah berhenti nih maka nanti bacanya ghairul haqqi wan ghairul haqqi wan ya jangan lupa kasih gunnah pada nun tasydid gitu ya. Jadi walaupun kita udah ngep-ngepan banget kasih sifatnya yang benar itulah kaidahnya. Oke. Dilanjut, kita yang terakhir yang mungkin akan kita perlukan. Nah, kalau saat wakaf pada huruf wawu atau ya, maka kita sukunkan ya, kayak biasanya normalnya gitu. Nah, cuman kalau seandainya dia memenuhi hukum mat tabi'i, berarti wajib dibaca panjang 2 harokat. Misalkan nih, kita lihat di sini ada waman huwa, ya. Kita ternyata habis nafas di sini. Maka kita bacanya menjadi wamanhu ya 2 harokat bukan huw ya bukan hu bukan tapi hu betul-betul mokobi ya jadi jangan lupa bukan huw bukan hu tapi huu hu 2 harokat sawaum minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Yang lagi baca juga nafas lagi agak asma ya. Mohon maaf ya agak pendek nafasnya. Wa man jahara bihi wa man hu. Gitu ya. Jadi bacanya hu 2 harokat. Nah, kalau berhentinya ternyata ya kan sama aja ya nanti kalau hia ya berarti bacanya hi gitu ya. Nah, sekarang kalau ini ya-nya tasdid, misalkan di sini ada an-nabiyya gitu ya, an-nabiyya, maka rokatnya hilang tuh yang fathahnya. Teken aja. Alladzina yattabi'una rasulan nabi. Nabi. Ya, jangan lupa langsung masuk nabi ya. Dan nggak usah sepanjang-panjang, nggak usah an-nabi. Nggak begitu ya. Jadi langsung aja kalau dilatinkan mungkin B I Y Y gitu.
ya nabi langsung bi ya karena masuk bunyi ya sukun. Atau yang nabinya masih sempurna, masih semangat, habisnya di kata umiyanya, maka kita baca alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Ya, jadi UMMIYY gitu kurang lebih. Ya, jadi seperti itulah kalau kita wakaf pada wawu atau ya. Jadi diperhatikan sekali bagaimana dia ya eh, untuk kita wakaf. Jadi kalau yang di sini kalau an-nabiyya ini ya miriplah sama yang di atas ya, sama jadi berhentinya di tasdid, cuman mungkin lebih kena tekan lagi. Tekannya pendek-pendek aja. Nabi, ummi ya. Jadi perhatikan agak sedikit berbeda sedikit antara wawu ya dengan yang lain. Itu saja insya Allah nih udah dibuatkan materi ininya. Ini panjang-panjang ayatnya, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi nanti silahkan memilih wakofnya di mana. Ya kita kan perhatiin nih kalau bisa pilih wakofnya yang agak aneh-aneh sedikit ya. Supaya udah benar belum cara wakofnya. Itu yang kita harapkan. Ya, kita mengharapnya adalah saya mau coba nih berhentinya di kata misalkan di baris pertama, saya mau coba berhentinya di sini nih di kata suin atau di tawaddu misalkan ya, itu boleh. Nah, maksudnya adalah karena kita lagi belajar, jadi kita cari yang lebih sulit justru untuk belajar gitu. Oke, silahkan dikembalikan dulu kepada moderatornya dan kalau ada yang mau tanya, ya silahkan. Maaf ya agak lama. Materinya agak Masya Allah. Baik, sahabat semua, sebelum kita beranjak ke latihan, mungkin ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu dari materi yang sudah diberikan oleh Uni Silvi. Puan bertanya Ustazah, Uni, Apa dari Uni? Kalau dari Uni. ini yang di materi diberikan tadi itu ada a berhenti an itu jadi a aja, tapi kalau in gimana? Itu seperti ada Bentar, yang bentar. dicontoh tadi sempat. Ini apa mouse-nya agak ngambek sama Ana nih kayaknya. Dari tadi berantem. Oke, tadi di ini ya sawah ini ya. Sawa a ya Ya, berhentinya ya, di ya. a Kenapa kan. tuh? Kalau barisnya di bawah in, sawa i Ah, gitu ya. oh enggak dong. Kan ini tadi khusus untuk berharokat fathatain. Oh iya, Nah, itu sudah orang tua lah. ini ya nggak apa-apa. Nah, kalau dia sawain, nah berarti kita ngambilnya nomor satu, kasrotain. Iya. Jadi sawa, nah itu aja. Oh, jadi kalau patah aja ya. Kalau fathah aja baru ke sini. Iya, iya Oke, Uni. Sawa. sip. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, biar jelas. Ini kan materi-materi cuman buat kalau kita ngaji bener ya itu ya. Ya, ada Iya. lagi? Ada Uni, Apa tuh? kalau misalnya sudah berhenti terus mau mulai lagi di mana-mana. Mulai di mana? Oke, kalau udah berhenti, kita mulainya di mana? Nah, itu kita bahasnya nanti di judul ibtidak. Nah, ini nih. Kalau wakaf tuh berhenti, kalau ibtidak itu memulai. Nah, jadi nanti ya, kecepatan nanyanya. Tapi paling gampangnya gimana? Oke, kita lihat contoh. Misalkan di sini. Kapan mulainya di mana? Ya nanti aku kasih tahu pas di mana bagusnya. Teorinya adalah biasanya kita misalkan ada yang pasti kalau ada ma itu harus pasti tidak boleh ditinggal. Jadi kalau ada ma, ada amilat, nah ma-nya harus ikutan. Kalau kita berhentinya di kata min khairin gitu ya, bolehkah bacanya langsung dari khairin? Nggak boleh. Minimal minnya masuk. Gitu. Nanti sebetulnya belajarnya di ibtida. Ya, belajarnya di ibtida. Sekarang kita belajar wakaf dulu ya. Nanti kalau udah belajar Ya, rem, baru belajar ngegas. ngerem-ngerem aja belum tahu. Ya nggak apa-apa. Sekarang belajarnya emang kalau dalam yang lucu itu anak perhatikan memang ternyata seluruh buku tajwid belajarnya wakaf dulu baru ibtida. Jadi belajarnya berhenti dulu. Gitu. Oke. Nanti dikasih tahu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan, sahabat semua?
Kalau tidak ada mungkin langsung Ya, lanjut langsung ke aja ya. Yuk, ini Oke. panjang nih. Yuk. Rapat dari yang nomor 1. Silakan. Baca tahu dulu. Saya Ya. Au A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi. Minasya. Asya. Asyaitonir No, nggak mau. Aku rajim. maunya dari minasyaiton. Soalnya beda bunyi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar kan? Beda bunyi. Nash. Masih nash. Jadi mulutnya, mulutnya agak goyang-goyang. Harusnya langsung nasya. Nasya. Nah, itu bisa. Jadi jangan Ya. goyang-goyang ininya. Bisa. Ya. Pipinya jangan goyang-goyang. Coba lagi. A'udzu billahi minasya. Gitu. Iya, udah benar, udah benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrohmanirrohim. Ro, lagi. Bismillah. Bismillahirrahman. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu udah benar sekarang. Jadi nggak dibantuin mulut. Oke, lanjut. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min Oke, stop dulu, stop dulu. Oh, ini aku nggak bisa dengar di sini. a Terus di sini nggak boleh nafsin, nafsin. nafsin. Yauma tajidu kullu Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin Mana boleh? Tunggu, tunggu, tunggu. muhdoro. Nah, tapi ngomong khairimmu. Tanwin ketemu mim kan harus dengung ya? Ya, ya. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdoro. Oke. Ini jadi izharnya jadi ikhfa juga. Min khairin Min khairim. Yuk. min khairin muhdoro. Ya. Mulai dari sini lanjutkan maksudnya. Yuk. Min khairin muhdoro. Oke, stop dulu. Tanwin ketemu mim, wajib dengung. Ayo, Oh, ya. ilmu-ilmunya dipakai semua sekarang. Yuk. Min khairin muhdoron ya. Enggak bener, wrong. Wah, Min khairin muhdoron wa ma'amilat min su'in tawat dulu. kenapa jadi tawat dulu? Ini harokatnya apa? Lau. Iya. Coba jadi kalau berhenti gimana? Kalau berhenti normal tapi bacanya cuma dari tawat dulu, coba gimana? Tawat dulau. Ya, oke. Baca lagi yang benar ya. Yuk, kita mulai dari Wama. wama aja deh, wama. Wa ma'amilat min su'in tawaddul. Ini berhentinya maunya di mana? Min tawaddul. Kalau berarti di Nggak ada lu. lau, Masya Lau. Allah. Iya, Ya. yuk lagi. Wa ma'amilat min su'in tawaddul lau anna bainaha. Oke, itu cari aman, tapi masih disuruh ngulang. Sunya kurang panjang karena wajib nggak Oh boleh ya. kurang dari 4. Ah ya. Oke, ya. Wa ma amilat min su'in
law anna bainaha. Oke. Terus dari mana lagi? Uni Dari wah aminal min Ya udah min boleh. min suin Oke, kurang dengung. Kurang dengung. min suin tawaddu law anna bainaha wa bainahu ummatun baidah. Oke. Ini kok bacanya jadi berantakan. Ini coba baca ini aja. Baca ini aja. wa ba- wa bainahu amatum baidah Ya. baidah. Oke, aku gedein dulu. Coba dibaca lagi. Nah, agak lumayan bagus nih. Coba baca lagi. Dari mana ya Bu Stawah? Ya, Wa bai- ini aja dari depan sini coba. Buah. wa bainahu amadam baidah. Oke, lumayan. Oke, jadi hati-hati ya. Ternyata susah ya. Ya, Kalau udah panjang udah jadi susah ya. iya, iya juga apa namanya tadi kecil-kecil itu ah, Iya, agak iya. kabur. Iya, Betul, betul, betul. Aku gedein aja deh nanti habis itu. Alhamdulillah bagus. Tapi memang masih perlu belajar lagi. Jangan lupa iya, dengar dengungnya. iya, Dengung. iya, Nah, iya. Terima kasih Udi bimbingannya. oke. Alhamdulillah. Silahkan di nomor Alhamdulillah, 2. Ya, Uni, ini. saya Uni, mohon Digedein dulu. bimbingannya. Oh lah, ini tak pandai. Sebentar. Ngegedein aja nggak pandai juga. Bandel dia. Nggak bisa. Eh, kayaknya mungkin pribadi-pribadi aja yang ngegedeinnya. Iya Ini Uni, nggak bisa lagi nih digedein. pakai taus ya Uni. Nggak usah, langsung aja. Wala Diulang. ya. Dia diulang. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda. Oke, agak putus ya tadi antara kum dengan kulnya. Ulang ya Iya. dari wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda. Bagus. Dari kul kalau dari in. Dari katakanlah kul aja. Qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama Oke, bagus. Kalau aku pengen berhenti, coba baca dari ini sampai berhentinya di sini. Gimana bacanya? berhentinya di mana? Di sebelahnya. Dari Yang sini di baca sampai sini saja. ya. Hudallahi ayyuta ahadum misal Ya, bagus. Lanjut. I. ayyuta ahadum mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Masya Allah, Ada kamu suara. bagus. Wah, Alhamdulillah. Napasnya Ini kuat. Ini jujur ini 2 baris, kalau nggak salah jadi 2 baris ya. 1/4/5, 1/3/4-nya baris. 1+3/4 baris. Al-Quran. Iya. Gitu. Nah, kayak Masya Allah, tabarakallah, bagus. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Uni. Nah, jazakillah khairan. Lanjut kita nomor 3. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi belajar. wabarakatuh. Ya, Ya, Insya Allah. ini dibesarin dulu Uni. Ya, silakan Mat- besarkan. Ini yang pakai laptopnya tak pandai nih Matanya sekarang. soalnya sudah sambungan.
Oke, nggak apa-apa. Qalu ya qaumana. Oke, stop. Stop dulu. Kita pas baca kolu, panjang lunya sama dengan ko-nya. Oke. Terus habis itu ya kau lagi, jangan ya kau mana, tapi ya kau mana. Oh, Ya jangan. oh, Oke, yuk. balik. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaba. Oke, diulang lagi. Kenapa? Karena inna harusnya nanya panjang. Diulang Ya, dari mana, Un? ya udah deh dari inna aja deh, yuk. Inna sami'na kitaban oh enggak Diulang. bentar Nggak boleh sebentar bengong. Ya. Un. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayin. Boleh, Un? Boleh, boleh. Nanti kita belajarnya boleh. Tapi sekarang karena pengen nyobain, boleh. Musod dia kok. Dari musaddiqan. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq. Oke, itu ilal. Lanya nggak langsung, lamnya nggak langsung masuk kan? Iya. Ya harus ilal langsung masuk. Yuk coba lagi. Dari musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq. Oke, ini cara belajar wakaf, tapi boleh diulang dengan baina yadaihi yahdi, yadaihi yahdi, hi-nya pendek, satu harokat. Baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ilat to'il. Oke, diulang. Hati-hati ya. Yahdi panjang. Oke. Dari baina Baina ya. tadi. Ya, ya udah nggak apa yuk. Baina yadayhi yahdi ilal haqqi. Kalau wakaf gimana? Aduh, bentar Un. Kalau wakaf Baina ya. Gila. Baina yadayhi yahdi ilal haqq. Oke. Belum lulus karena ya hadinya kurang dari 4 harokat. Masih 2 sebenarnya ya teorinya bagus, nggak apa-apa. Tapi karena bacanya segitu harus 4. Oke, yuk. Ya. Baina yadayhi yahdi ilal haqq. Oke. Dari ilal haqqi aja, yuk. Ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya, bagus. Alhamdulillah. Susah ya ternyata ya. Susah Uni, ya Allah. Gak apa-apa. Jazakillah khair Uni. Jazakallah Sehat khairan. selalu ya Un. Amin. Ini maksudnya supaya kita belajar wakaf-wakafnya. Nggak apa-apa. Belajar, tidaknya nanti belakangan, tapi kita nggak boleh Iya. salah ya kan? Oke, Ya Allah bagus. Un. Insya Allah jazakillah khair Uni. Jazakallah khairan. Nomor 4. Ya Uni. Ya, mari kita coba. Ya. Wadrib Oh, lahum. stop, stop. Ini wadoribel. Ada semuanya kol-kolah. Ayo, nggak boleh. Wadrib lahum. Belum. Huruf dot boleh nggak mantul? Wad 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 Ya. wad Wadrib. rib wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Oke. Cara wakafnya benar, tapi kita ulang lagi. Masalar ini masa saya pendek. Ya, pelan-pelan aja. Makanya
Kenapa tadi mantul? Karena huruf bot itu harusnya pelan-pelan tuh. Iya. Wadribel. Nah, Riba. wadribel. Ayo lagi. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. Oke. Coba baca jannata ta jannatain. Jadi bacanya A, jangan jannatain. Jadi agak A dengan E gitu. Ya boleh. Jannatain. Tain. Ya tain. Jannatain. Ya, bagus kayak gitu. Sekarang kita baca dari ja'alna. Ja'alna. Ja'alna li ahadihima Bukan. jannat. Diulang. Oke, pelan-pelan. Ini aku nggak tahu, nggak bisa bedain mana ha, mana ha. Ayo lagi. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma. Oke. Aku akan suruh ulang dari sini, tapi aku pengen baca ini satu biji. Wah, Oh apa ya, tadi? dari wa hafafna. Enggak, hanya ini aja ya. Coba. Wa hafafnahuma. Ini baru benar fa-nya. Oh, Tadi iya. tuh kayak buru-buru, oke. Terus coba ini aja. Min a'nabin. Coba. Min a'nabi. Kalau min a itu min huruf ain ketemu ain tuh. Ayo, Hamzah, Oh, min min. a. Oh, ya. Min No, a'nabi. ya begitu. Oke, kita mulai dari li ahadin lagi, li ahadin, li ahadihima. Yuk. Li aha li ahadihima jannataini min Susah ya. Min a na min a. Ingatnya a dulu, min a. na Ya, yuk. li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma. Oke. Kita akan ulang dari min. Ini tanwinnya gede ya. Iya. Bin, bukan bi. Bi. Ya kalau bin ketemu wa bacanya apa? Oh iya tanwin. Iya. Iya. Ya. Ya. Min a'nabi wa hafafnahuma binahli wa tanwin ya. Iya, tanwin juga miring-miring tuh. Min a'nabi wa Nah, hafafna. ininya lupa. Yang ini lupa dengung deh. Ya. Ya, yuk lagi, semangat. Min a'nabi wa hafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zar'a. Zar'a. Masih ja. No, zar'a. Zar'a. Nah, itu lebih baik daripada jangan dari tengah ya, jangan dari ja. Ya. Za. 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 No, Za. no. Bisa Zar'a. nggak? Coba. Ayo, ini takutnya nggak bisa. Nah, lagi. Ya. Mentok kan? Nah, itu masih belum benar. Berarti nanti latihan di rumah. Huruf Iya. Z-nya Iya. jadi Makasih, kayak ini ya, jadi kayak lubah ya. Zzz. Iya. Gitu ya, harus ada kayak listrik ngalir. Oke? Iya. Bagus, alhamdulillah. Jangan buru-buru ya, mencemaskan. Iya. Nanti di rumah juga nggak boleh buru-buru. Dan apa? Diulang lagi nggak boleh? Kalau di rumah baca itu jangan buru-buru. Oh iya. Iya. Nikmatin. Iya. Alhamdulillah, Iya. barakallahu fiik. Nomor Iya. 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Udah Waalaikumsalam. lama banget baru bisa masuk lagi. Ya nggak apa-apa. Ini Iya, ini cucu. Ini juga ya, cucu baru saja diganggu dulu. Ntar saya kunci dulu kamarnya.
digangguin cucu lagi. Sekarang cucu kan ada di rumah Uni jadinya. Uni senang, alhamdulillah. Masya Allah. Mohon Alhamdulillah. bimbingannya Uni. Insya Allah, insya Allah. Wa man adallu mimman yad'u min Coba diulang lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Coba lagi. wa man adallu mimman yad'u min dunillah Mm-mm. min dunillahi man la yastajibu lahu ila Bagus. yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Ya, ini saking bagusnya. Coba sedikit diulang di akhir. Wahum an. Ya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Coba bisa nggak? Himo. Jadi jangan Ya. ada himo. Ada agak lepas Oh. bibirnya. Nah, Oh gitu, baik-baik Ustaz. Diulang. Wahum an du'aihim ghafilun. iya gitu. Soalnya yang Masya hum ke annya bagus. Hum an bagus. Kenapa dari himgo beda bunyi gitu maksudnya. Kayak nyerempet gitu Uni gitu. Jadi kan wahum an itu bagus ya. Oh Tapi iya. waktu doa ihimgo Iya. harusnya juga nggak ada him. Oh nggak ada jeda ya, kayak ada jeda gitu Uni. Jadi ada ada Oh him. Masya Allah. Oh ya Jadi kadang-kadang suka begitu ya. apa namanya? Padahal ketemu ainnya bagus gitu maksudnya. Jadi asa aneh kalau Baik. jadi lepas-lepas padahal humnya bagus. Oh, Kayaknya bagus deh iya. kayaknya tadi. Iya, yang lainnya Diulang. bagus. Nggak usah. Udah tahu udah benar tadi ya. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan kasihan Uni. Jazakallahu khairan. Oke, nomor Sehat selalu nih, sehat amin, selalu. amin. Oke, nomor 6 silakan. Baik, Uni. Yo, silakan nih. Video. Mohon bimbingannya. Insya Allah. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara. Oke, sebentar. Aduh, sayang banget. Oke. Waktu pas baca yauma dulu ya. Yauma, yauma. Jadi baca antara ya dengan u-nya tuh sebenarnya sama apa namanya? Sama setara. Ya. Kalau tadi u-nya agak lebih panjang. Jadi yauma. Jadi u-nya agak kepanjangan sedikit. Baik. Omong-omong tadi udah bagus ya, nggak pengen dikoreksi. Tapi sampai sini jadi muhdaro itu dari mana adanya? Kan nggak boleh lagi ya. Ya, sodok. No bot, muhbo. Oke, yuk silakan. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'i wa tawaddu law. Harusnya tadi berhenti aja di wama amilat sampai situ. Kenapa? Karena dari min ketemu sun, ketemu sin ada hukumnya. Ya. Lupa. In ketemu ta juga ada hukumnya. Oke. Coba lagi. Wama dari wama aja lah. Wa ma amilat min su'i tawad. Nah, ini tanwin ini. In. Tawad. Iya, inta. Yuk. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Oke. Ngomong-ngomong boleh karena nunnya bagus banget tasdidnya. Protes sedikit boleh ya.
Boleh. Nun ketemu sinnya kurang panjang dengung. Su-nya kurang dari 4 harokat. Kurang juga ya. Kurang. Ya. Jadi yang ini dengung-dengungnya panjangkan lah. Minimal 3 harokat. Ya. Baik. Coba lagi. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha Oke, bagus. Nggak apa-apa. Ya. anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Oke. Nanti di rumah, ini kan ibu ini panjang sekali nafasnya sebetulnya. Jadi alhamdulillah itu bagus, Masya Allah. Cuman nanti tinggal disetarakan mana yang 2, 3, 4. Nah nanti belajar, oh 2, 3. Oh kalau 4, 1, 2, 3, 4. Nah panjang itu kita belajar untuk, oh 4 tuh segitu. Kalau perlu punya rekamannya dulu sih, Viv, punya rekaman untuk, oh kalau 2 tuh yang segini. 4 tuh segini, ya gitu. Ya sekarang tuh masih belum agak terlalu ngeh dengan mana 2, mana 4, mana 5, mana belum 6 nanti. Udah dihitung-hitung tuh, Un, tapi salah juga ngitung. Ya karena kan bacanya menikmati ya. Cuman satu harokatnya kependean kalau gitu. Sama Oh, 2 harokatnya. Gitu. baik. Jadi hati-hati di satu harokatnya karena satu harokat menentukan semuanya. Gitu. Ya, Masya baik. Allah, tabarakallah, bagus ya. Cuman ini mungkin karena di komputer aja jadi tanwin ini agak susah kelihatan nampaknya nih. Masya Allah, bagus, bagus. Ya, jazakallah Oke, khair. barakallahu fiik. Masih ada nomor 7? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dibaca. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Oke, bagus. Innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum Oke. mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Masya Allah, tabarakallah, bagus, 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 bagus. Udahlah gantiin Sylvia aja gimana kalau mengajar. Masya Allah, bagus. Wa jazakillah khairan. Alhamdulillah, bagusnya. Senang. Nomor 8 ada? Ini sampai nomor berapa sih itu ini? Nomor lamparnya kelempar tadi Uni, Afwan. Oke, Umi nomor Rahayu. Selanjutnya 9. berarti. Umi 9, Umi Rahma. Umi Rahma, Ya, silakan Umi. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat Uni? alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan lagi flu berat. Suaranya jadi Oh, nggak apa-apa. Yang di sini asma kok sama pilek. iya. Nafas juga udah ngep-ngep tadi nih. Ya. Ya. Oh, bimbingannya Uni. Insya Allah, insya Allah. Yang ketiga ya? Walatul bisu tadi itu. Tadi kan inda rabbikum. Iya. Eh, Nah, tunggu. Berarti sekarang qalu ya wai Ya, ya, ya. Qalu ya. qalu ya wai ya qaum. Mm-mm. Qalu ya qaumana inna sami'na. Sampai Oke. situ boleh? Kayaknya Boleh, boleh. Kan darurat, boleh. Ya udah, mulai dari inna ya. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Oke.
Dari Mimba'di. Iya. Ini unzila min ba'di. Dari Unzila. Tunggu. Aku bingung. Nah, kita berkitab yang diturunkan sebelum Musa. Ah, ya sudahlah, nggak apa-apa. Min ba'di boleh deh. Oh ya. Harusnya unzila. Harusnya kitab. Ya udah. Mim ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, tapi haknya hilang ya. Habis tugasnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang mulai dari Baina. Baina yadayhi yahdi ilal haq. Oke, bagus. Dari Ilal kalau gitu. Ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Oke. Tapi sekali ini aja ya kayak gitu pendek-pendeknya. Ya, ya ampun Uni lagi. Kalau lagi Beneran pilek ini udah nggak bisa diapa-apain. itu betul Uni afwan ya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa. Jadi makanya ada wakaf yang disebut wakaf darurat. Nanti ada ibtida'nya juga ibtida'nya darurat. Ya ampun Uni. Nggak apa-apa. Bikin lagi. Tapi gitu, napasnya masih. Nggak apa-apa. Bagus, alhamdulillah. Yang penting paham berkaitan dengan wakaf-wakafnya justru ya. Ya. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ada nomor 10? Habis. Jazakallah khair Uni. Oh, jazakallah khairan. Ada Ustazah, Bu Neng. Oh ya, tuh ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Oke. Kita hati-hati mulai dari li ahadihi. Nah, hi itu harus hati-hati ya. Ya, li ahadihima. Ya, enggak, hi-nya kurang hi. Li Hi. ahadihi, hi. Li ahadihima. Ya, jadi hi itu lebih maksa. Ya, Kalau ya. cuman dihima itu hi-nya nggak nyampe tuh. Jadi baru H Indonesia itu. Jadi lebih turun lagi. Hi, jadi ke bawah. Oke, yuk. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Bagus. Li ahadihima Hati, stop. H-nya kurang naik. Lagi. li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhliw wa ja'alna. Oke, ini sebenarnya bagus. Tapi tadi bacanya wa khofafna kho. Bukan kho ini. Iya, lupa. Ya. Ulang lagi. Nggak apa-apa, diulang yuk. Li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma. Oke, kita ulang lagi. Ini nanya panjang. Oh iya. Terus satu lagi ya. Ketika huruf fa itu kan rahoah. Wa hafafna fafna. Oke? Panjangin. Wa hafafnahuma. Oke? Li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma. Iya, bagus sih. Cuman ini jadi kho lagi. Masalah, astagfirullah. Kalau nggak kita dari sini aja deh. Dari sini aja. Dari wa hafafna aja langsung. Wa hafafnahuma binakhliw wa ja'alna bainahuma zar'a. Iya. Belakangnya nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ini aja yang pusing. Jadi oh ya, ini
perasaan ada titiknya di sini. Iya, tadi Ana juga tadi bilang Bani itu kenapa kelihatan kayak nabi matanya agak kacau. Harus diganti nih kacamatanya unik. Oh itu baiklah. Aku jangan diganti matanya ya. Mungkin harus sudah pakai kacamata ya. Capek mungkin. Oke. Jazakallah, Masya Allah Ustazati, Masya Oke. Allah. Oke, baik ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada lagi yang nomor 8 tadi? Belum masuk lagi nih, kayaknya Belum. nggak ada sinyal mungkin ya. Udahlah, nggak apa-apa. Baik, nggak ada yang ditanyain ya, insya Allah ya. Sebenarnya ini sebenarnya teman-teman semua di sini, insya Allah sebenarnya udah mulai sebetulnya. Cuman ya sedikit-sedikit ketika kita pas di tengah. Nah, makanya disebutnya sebagai wakaf yang tidak pada tempatnya. Kalau kita wakaf kemarin kan kita di ikhtiar semua ya. Ada di tanda sili, ada di akhir ayat, ada di tanda qili, ada di tanda jim, gitu kan? Itu adalah wakaf ikhtiar yang sudah diikhtiarkan oleh ulama. Nah, kita nih sekarang belajar sesuatu yang wakaf di tengah-tengah karena darurat biasanya. Karena kalau yang iktibar ini kan kalau ada guru ya. Kalau Iya. yang biasanya yang kita terjadi ketika kita sedang ngaji di rumah itu adalah wakaf darurat ini. Maka perhatikan betul cara-cara yang tadi kita sudah bahas. Ya, karena kan berhentinya di tengah, bukan berhenti di apa namanya di akhir. Nah, qadarullah kita semua eh, mungkin ada yang bermasalah dengan nafas. Ana sendiri hari ini sedang bermasalah dengan nafas ya, karena kan flu bisa jadi atau yang masalah pernafasan tersendiri atau yang pernah kena COVID biasanya cukup sulit untuk pulih gitu ya, untuk menjadikan nafas yang semula. Tetapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita supaya kita tidak terlalu sering untuk darurat berhenti. Gitu. Jadi kalau misalkan mau berdoa ya berdoalah dengan ya Allah buatkan aku panjang nafasnya cukup untuk sampai ke wakaf-wakaf yang sudah ikhtiar tadi. Ya, tetapi ya ini aja tadi Ana ngambil nih semua yang ada di Al-Qur'annya Utsmani Madinah. Tenang saja kalau bacanya Al-Qur'an Indonesia sebenarnya ada tanda-tanda lebih ada banyak tanda silih ya di sini. Jadi aman. Gitu. Baik. Nggak ada lagi pertanyaan ya? Sepertinya sudah jelas ini. Gimana sahabat, ada yang mau nanya lagi nggak? Dari tadi, apalagi dari barusan juga sudah praktek gitu tadi ya. Ya, udah praktek insya Allah. Oke, kita tutup dulu mungkin ya. Dikembalikan lagi kepada moderatornya. Silakan. Baik, Uni, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiran ya, Uni Silvi, pada sore hari ini sudah membersamai kami semua, sudah memberikan ilmunya, memberikan materi yang Masya Allah luar biasa ya, tentang bagaimana contoh-contoh wakaf. Semoga ini bisa kita ulang kembali dan merujuk kembali di rumah. Dan seperti biasa, nanti insya Allah rekamannya, insya Allah malam ini nanti akan saya share di komunitas Inspirasi Muslimah ya. Jadi bisa dicek kembali nanti seperti apa ya materinya, atau mau disimak kembali juga bisa. Baik, kalau begitu mari kita akhiri halaqah kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, kemudian istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran sahabat semua sudah hadir pada sore hari ini. Selamat beraktivitas. Salah ya, atau mungkin selamat menyiapkan makan malam dan selamat mulai beristirahat. Saya mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong minta maaf ya